حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah Surabaya, muga-muga dipun paringi sehat, muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Bapak Ibu, alhamdulillah kita pagi ini bisa mengawali aktivitas kita menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Habis sahur, kemudian kita ke masjid, maka perjalanan kita dari rumah ke masjid sudah dicatat oleh Allah bagaikan orang yang sedang sholat. Kita masuk dan iktikaf di sini, sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti tausiah thalabul ilmi. Rasulullah di dalam hadis yang sering saya sebut, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama sholla nisfal laili wa man shollas subha fi jama'atin faka'annama qoma kullal lail. Rawahu Muslim. Siapa orangnya yang sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat separuh malam. Dan siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka ia bagaikan menghidup-hidupkan semalaman suntuk. Sungguh luar biasa prestasi yang kita lakukan pagi ini. Tidak semua orang, Bapak Ibu, bisa menunaikan ibadah seperti kita. Tidak bisa itu mungkin karena sedang sakit, mungkin karena sedang bepergian, atau mungkin sekedar karena malas. Walaupun begitu, kita juga tidak boleh kemudian mempunyai hati yang sombong, riya dengan amal soleh yang kita lakukan. Bapak Ibu, kalau kita melihat surat Al-Baqarah ayat 183, yang kita semua pasti sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun tanggal 10 Sya'ban. Tanggal 10 Sya'ban tahun ketiga. Ada yang bilang tahun kedua Hijrah. Sesudah turun surat Al-Baqarah ayat 144, yaitu tentang perintah pindah kiblat. Jadi sesudah turun ayat tentang pindah kiblat, surat Al-Baqarah ayat 144 itu, kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin kita bertanya, loh Pak, urutan ayatnya kan lebih awal 183. Kok turunnya lebih dulu dari ayat 144? Turunnya ayat itu bergantung dengan
keadaan atau situasi, maka yang dalam istilah ulumul Quran disebut asbabun nuzul. Sedangkan urutan Al-Quran itu adalah ditetapkan oleh Rasulullah atas petunjuk Jibril dari Allah. Makanya ono istilah tartibun nuzul, ada istilah tartibus suwar. Bapak Ibu, ayat ini kalau kita pernah belajar tentang peradaban ilmu bahasa, apakah ilmu nahwu atau ilmu balaghah. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ini namanya naibul fa'il, sebuah kata yang subjeknya itu dihapus. Karena apa kok dihapus? Lil maklum fungsinya. Karena sesuatu yang sudah maklum, wis umum, angger wong roh. Kutiba, kenapa tidak furido? Kenapa tidak wujiba? Kalau kita membuka hampir seluruh kitab tafsir, kata kutiba ini selalu ditafsirkan dengan furido atau wujiba. Maknanya apa? Difardukan atau diwajibkan. Tapi Allah memilih kata dengan kata kutiba yang berasal dari kata kataba yaktubu. Kalau kita nanti membuka kitab Lisanul Arab misalkan, atau Munjid, walaupun ini tulisannya orang Kristen, lawis maklum, maka kata kutiba itu lebih umum yang bersifat berkelanjutan. Artinya, poso itu sudah ada jauh sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fungsinya kenapa Allah menggunakan kata kutiba yang berasal dari kataba, bisa berarti menulis, bisa berarti ketentuan, bisa berarti ketetapan, bisa berarti aturan, kitab, buku, dan seterusnya. Kemudian, alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Nah ini penjelasannya kata kutiba. Oh kalau begitu nabi-nabi dulu, rasul-rasul dahulu, itu sudah ada perintah tentang puasa. Tentu dengan cara, teknis, dan syariat yang berbeda. Kemudian di penghujung ayat ini Allah menggunakan kata la'allakum tattaqun. Bapak Ibu kalau pernah membaca kitab Mughni Labib, kalau tidak salah penulisnya namanya Syekh Ibnu Hisam. Kitab ini adalah kitab Nahwu yang menurut saya kitab ini paling tinggi dan paling sulit. Mungkin pernah yang belajar ilmu tata bahasa Arab ada yang namanya kitab Ajurumiyah atau Jurumiyah. Dhuwure maneh mungkin Amriti, dhuwure maneh mungkin Alfiyah, dhuwure maneh mungkin Ibnu Aqil, mungkin dhuwure maneh Syarah Ibnu Aqil, dhuwure maneh. Itulah kitab namanya Mughni Labib. Di dalam kitab ini dijelaskan, Pak, kenapa kok Allah menggunakan kata la'allakum tattaqun? Padahal bisa andaikan Allah mengatakan, misalkan ja'alallahu lakum tattaqun, bisa. Liya ja'alakum tattaqun, bisa. Anta ja'alul muttaqin, bisa. Begitu seterusnya, tapi kenapa Gusti Allah memilih kalimat la'allakum tattaqun? Yang pertama, di sini ada huruf la'alla, di belakangnya tattaqun. Bapak Ibu, tattaqun itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mempunyai dua makna dari sisi penggunaan. Yang pertama disebut zamanul istiqbal, yang nomor loro zamanul hal. Setiap fi'il mudhari' itu menunjukkan dua masa. Masa yang sedang terjadi dan menunjukkan masa yang akan terjadi. Jenenge istiqbal dan zamanul hal. Kalau kita pernah belajar bahasa Inggris ada istilah present continuous tense, ini zamanul hal. Ada namanya present future tense,
namanya zamanul istiqbal. Dan itu berlaku setiap fi'il mudhari'. Tetapi ketika ayat atau kata fi'il mudhari' ini didahului dengan kata la'alla, maka itu menghapus fungsi zamanul hal. Menghapus fungsi present continuous tense. Sehingga ketika ayat itu diawali dengan la'alla, maka hanya berfungsi ayat ini menunjukkan waktu yang akan datang. Oh, kalau begitu. Nah, inilah hebatnya Quran, Pak. Dari sisi bahasa pun tidak akan pernah bisa yang ada menandingi kitab suci manapun di muka bumi ini. Oh, kalau begitu, kalau sudah ada kata la'alla, maka menunjukkan mutakin orang yang bertakwa itu adalah masa yang akan datang. Duduk saiki. Makanya saiki sekarang kita disuruh oleh Allah berpuasa, menghidupkan bulan Ramadan dalam rangka melatih untuk kedepannya sampai kita menghadap Allah. Hadirin, kemudian yang kedua, kata tatakun ini berfungsi untuk lil istimror. Istimror itu adalah sesuatu yang bersifat istiqomah, terus-menerus atau berkelanjutan. Ini istimror. Jadi setiap bahasa Arab yang menggunakan kata fi'il mudhari' itu fungsinya lil istimror. Menunjukkan waktu yang akan datang. Kalau begitu, kalau kita maknai, kalimat tatakun itu adalah menjadi orang yang bertakwa secara terus-menerus di waktu yang akan datang secara berkelanjutan. Ini namanya tata bahasa dan ini namanya sastra bahasa Arab. Hadirin, kalau kita melihat dari sisi kalimat, kenapa sih kok kita ini harus tahu hal-hal seperti ini Bapak Ibu? Karena Quran itu adalah bahasa, kata Profesor Dr. Quraish Shihab. Quran ini bahasa, maka untuk memahaminya wajib menggunakan pendekatan bahasa dulu. Biar apa? Biar tidak terjadi salah atau miscommunication. Makanya kalau kita pernah belajar ilmu bahasa bahasa Arab, ketika belajar fikih, belajar apapun, itu selalu dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Ini untuk apa? Menghindari kesalahpahaman. Kalau istilahnya anak sekarang itu benora gagal paham. Bapak Ibu, ketika Allah menggunakan kalimat takwa, takwa ini berasal dari kata ittaqullah. Ittaqullah itu asalnya dari kata ittaku. Ittaku kemudian menjadi ittaki, ittaki kemudian menjadi ittaqo, ittaqo itu kemudian menjadi ittaku asale iutaqo. Iutaqo mengikuti wazan ifta'ala. Kemudian kalimat ini berasal dari kata wako, yaki, wiko, yatan. Fi'il amarnya, kata perintahnya ki, bertakwalah. Nah karena kata iutaqo itu kok iso berubah menjadi ittaqo? Wong asale iutaqo. Ini yang kemudian di dalam ilmu sorof namanya mengikuti wazan ifta'ala. Huruf tak dengan wawu ini berdekatan secara makhorijul huruf. Kemudian dimasukkan, dikasih tanda syiddah, menandakan nek kalimat kata ini asale iutaqo menjadi ittaqo. Angel niki Pak. Itu kata seorang ulama besar namanya Abu Husain Bilbaris, seorang pakar ilmu tata bahasa Arab. Beliau ini kira-kira hidup di abad ketiga Hijriah. Hadirin, secara makna bahasa, kalimat takwa itu artinya menjaga. Oh, berarti wong Islam sing wis bertakwa itu harus bisa menjaga. Apa nih sing dijogo iku apa?
menjaga diri kita selama Ramadan dan seterusnya, karena menggunakan kata la'alakum tatakun tadi, secara seterusnya berkehidupan, secara berkelanjutan, secara istiqomah, menjaga dari perbuatan kita yang menyebabkan siksa itu datang pada diri kita. Inilah yang disebut takwa. Makanya ketika kita ini berdoa, jangan lupa mengikut sertakan doa orang yang bertakwa. Seperti yang digambarkan, ditulis oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lil muttaqina. Menggunakan di sinilah alakum tatakun. Kalau di surat Al-Furqan 74 Allah menggunakan kata lil muttaqin. Karena ada huruf lam sebelumnya. Oh, kalau begitu, orang itu kalau sudah secara lurus terus-menerus secara berkelanjutan menjaga perbuatannya dari sesuatu yang menyebabkan siksa itu datang, maka inilah derajat tertinggi bagi seorang muslim yang disebut muttaqin, takwa. Dhuwure maneh sudah tidak ada secara makom, tapi secara hal keadaan itu masih ada satu lagi derajat orang mukmin, Pak. Dukure takwa itu. Apa? Di surat Al-Furqan Allah menyebutkan waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang bertakwa. Oh, berarti di atas derajat muttaqin masih ada satu lagi pemimpin orang-orang bertakwa. Di atasnya pemimpin orang-orang bertakwa sudah tidak ada, Pak. Tidak ada, tidak ada. Nah, persoalannya awal dewe iki melakukan puasa Ramadan, baca Quran, kemudian sholat tarawih, tadarus. Ini untuk apa? Dalam rangka untuk ini. Berat? Oh, bukan hanya berat, tapi juga sangat berat. Walaupun berat, bukan berarti tidak bisa dicapai. Tapi bukan sesuatu yang mudah, tapi juga tidak sesuatu yang sulit. Tidak mudah karena ini butuh latihan, butuh mujahadah, butuh keseriusan. Tidak sulit karena ini bisa dicapai. Kalau tidak bisa dicapai, enggak mungkin. Allah menyuruh kita seperti itu, enggak mungkin. Oleh karena itu, ketika orang ini sudah mau berpuasa, sholat tarawih, membaca Quran, kemudian sedekah, memberi orang berbuka, dan seterusnya setiap amal baik, ini dalam rangka untuk menuju proses perjalanan menuju takwa. Dan ketakwaan kita ini, Bapak Ibu, ini sebagai bentuk terakhir ketaatan kita kepada Allah. Oh, kalau begitu ini bentuk dari ketaatan? Iya. Ketaatan itu bagian daripada ta'abudi kita kepada Allah. Berat. Oleh karena itu, orang ketika bertakwa harus didahului dengan sikap taat. Orang yang taat kepada Allah itu macam-macam. Awal dewe taat kepada Allah itu karena apa? Ada yang karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Apa bro kok ibadah? Apa bro sholat? Apa bro kamu kok puasa? Iya, setidaknya aku bisa menggugurkan kewajiban. Orang-orang seperti ini biasanya begini, Pak. Nek ditakoni, alhamdulillah aku mari sholat, lego. Mari sholat, lego. Berarti selama ini awake dhewe sholat itu menjadi beban. Buktine lah, nek wis mari sholat lego. Hati-hati, Pak. Tapi orang yang sudah seperti ini sudah baik. Berarti apa? Kewajiban dirinya untuk menjalankan kewajiban dari Allah itu sudah menyatu dengan jiwanya. Yang kedua, ada orang itu menjalani ketakwaan didasari dengan taat karena ia merasa hamba Allah. Apa bro kok poso? Soro wong poso iku iya, wong aku iki karena adalah hambanya Allah.
Berarti tingkat kesadarannya sudah semakin tinggi. Merasa apa? Merasa kita hamba Allah. Apa itu dalam surat Adz-Dzariyat ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, kita ini takwa, kita ini menuju takwa, didahului dengan ketaatan. Apa? Karena kita cinta kepada Allah, Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Surat Ali Imran ayat 31. Awake dhewe poso, awake dhewe traweh, awake dhewe salat karena cinta kita kepada Allah. Kalau kita nanti mengkaji lebih jauh untuk bagaimana caranya agar cinta Allah itu bertambah pada diri kita, yaitu menjalankan ibadah sunnah. Nek jarene wong Jawa, nek awake dhewe kepingin oleh tambahi cintai Gusti Allah, ben tresnane Gusti Allah iku rontok nang awake dhewe, maka kita harus memperbanyak ibadah sunnah. Apa kok gak wajib? Lho nek wajib Pak wong barang wajib. Barang sing wajib sudah ditentukan oleh Allah, tapi barang sunnah disitulah letak bagaimana agar cinta Allah semakin besar pada diri kita. Kemudian sing nomor 4, ada orang itu menuju takwa karena didahului dengan ketaatan, taatnya karena takut siksa Allah. Takut apa? Siksa Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Apa obro awakmu poso? Apa obro awakmu salat? Iya, karena aku iki wedi, duduk wedi nang Allah, Pak. Tapi takut akan siksa yang disediakan oleh Allah. Itu yang harus kita sikapi. Bukan takut kepada Allah. Wong Allah itu bukan Tuhan yang menakutkan. Yang ditakuti itu siksanya. Sing nomor 5, ada orang itu mencapai derajat takwa didahului dengan ketaatan karena ia ingin masuk surga. Dalam konsep ilmu akhlak, hal-hal seperti ini disebut ikhlas. Apa awake dhewe poso? Karena kita berharap agar kita menjadi penghuni surga. Faulaika yadkhuluna yurzaquna fiha bighairi hisab. Surat Ghafir, surat 40, ayat 40. Sulit loh Pak ini Pak. Kadang-kadang kita ini ya wis sekedar pokoknya ibadah. Yang keenam, kenapa kita bisa memperoleh derajat takwa dan diharuskan didahului dengan sikap yang taat kepada Allah? Karena kita ini punya harapan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ya itu. Ayat paling akhir. Harapan terbesar bagi manusia di bumi, di dunia, hidup bahagia. Harapan terbesar bagi manusia di akhirat, berjumpa dengan Allah. Harapan terbesar bagi manusia di muka bumi ini adalah kebahagiaan Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini enggak ada yang enggak hafal. Hasanah itu maknanya kebahagiaan yang diliputi dengan kecintaan dan romantika kehidupan. Bukan sekedar kebahagiaan dari satu unsur. Ketika kita makan dengan makanan yang lezat, nikmat dan kita cinta, suka dengan makanan ini Pak. Ini hanya kebahagiaan dari satu unsur makanan. Ketika kita mempunyai pakaian yang bagus sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kita pakai, kita senang, unsur satu dari pakaian. Tapi ketika Allah menggunakan kata hasanah adalah kebahagiaan, kesenangan hidup, dari semua unsur kehidupan. Kemudian yang ketujuh, seseorang itu untuk bisa mencapai derajat takwa dengan mendahului ketaatan, karena kita ini dipaksa oleh Allah
Bapak Ibu, kita ini poso, sholat dan seterusnya, itu adalah sebenarnya paksaan dari Allah. Loh, awal dewe dipaksa dengan Tuhan? Iya. Loh, kalau begitu kita ini dipaksa-paksa oleh Allah? Iya, karena kita hambanya. Tetapi kita harus ingat, walaupun kita dipaksa oleh Allah untuk menyembahnya, beribadah kepadanya, tetapi ini tidak akan pernah lebih dari apa yang kita tidak mampu. Makanya ono ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paksaan Allah terhadap hambanya tidak akan mungkin melebihi kapasitas kemampuannya. Makanya orang yang sudah dipaksa oleh Allah pada saat tertentu ia disebut mukallaf. Pemaksaannya ini, pembebanannya disebut taklif. Kapan ini taklif ini terjadi pada diri kita? Ketika kita sudah sampai umur dewasa. Sampai umur dewasa itu dalam bahasa fikih disebut buluk atau balik. Yang terakhir, awake dhewe ini untuk mencapai mendapat derajat takwa dengan didahului dengan ketaatan karena kita mencari ridho Allah. Mencari ridho, Pak. Gusti Allah kalau sudah ridho pada kita, apapun akan diberikan oleh Allah. Karena cintanya, karena ridhonya. Ada guyonan, Pak. Apa sih bedanya cinta? Apa sih bedanya orang mencuri di terminal dengan mencuri hati? Guyonan itu. Mencuri di terminal itu, Pak, paling oleh 100-200, 1 juta, 2 juta. Tapi nek konangan digiyepuki wong sak terminal. Tetapi ketika orang itu berhasil mencuri hati, maka setiap apa yang ia beri, setiap yang ia punya akan diberikan dengan ketulusan. Ketika kita sudah berhasil mencuri Allah dengan kecintaannya, maka apapun kita berikan, maka apapun akan Allah berikan kepada kita. Nah, sebenarnya kita ini melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini dalam rangka mencapai harapan kita untuk meraih ridhonya. Terutama di bulan suci Ramadan ini yang tidak akan diberikan lagi kecuali di bulan Ramadan saat ini. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang bisa mengisi Ramadan dengan sepenuh hati dan segala kemampuan yang ada dalam jiwanya. Kalau itu sudah terjadi, maka ridho Allah ada dalam genggaman kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini dijadikan oleh Allah sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu kita solih-solihah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang sedang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberikan jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Anak cucu kita yang saat ini masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Yang belum punya pekerjaan, Allah segera memberikan pekerjaan, sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya. Yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberikan kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali, yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa berziarah ke Mekah Madinah dalam keadaan yang masih sehat. Allah membimbing kita dengan Al-Qur'annya dan Allah menghidupkan Al-Qur'an dalam jantung kalbu kita. Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang mubarak bagi diri kita, keluarga kita dan seluruh kehidupan kita menuju Allah derajat yang muttaqin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada kalimat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.